Agama sebagai landasan dan tata kaidah kehidupan memiliki peran fundamental dalam membangun identitas moral dan sosial. Dalam proyek ini, kami melakukan wawancara, observasi, serta survei yang bertujuan untuk mengetahui apakah nilai-nilai agama berperan dalam penguatan kemanusiaan, kesadaran lingkungan, sikap anti korupsi, hingga kedisiplinan individu. Sikap kemanusiaan adalah sebuah sikap yang mencerminkan tentang penghormatan kita terhadap sesama tanpa adanya diskriminasi. Hal ini menerapkan sikap empati, kepedulian, dan juga sopan santun dalam berinteraksi sosial. Keterkaitannya dengan nilai agama, ajaran agama memiliki kontribusi yang sangat besar dalam membentuk nilai-nilai kemanusiaan. Contohnya pada ajaran agama Islam. Umat Islam diwajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Hal ini yaitu mengajarkan tentang sikap empati kita terhadap orang yang miskin, dan juga umat Islam di bulan Ramadan juga itu diwajibkan untuk membayar zakat. Hal ini bertujuan untuk mengajarkan kepada kita atau kepada umat Muslim untuk memiliki rasa saling tolong-menolong terhadap orang yang kesusahan, orang yang kurang mampu, atau orang yang membutuhkan. Pada kasus lain yang diliput oleh kompas.harian.com dan juga Liputan 6, yaitu diberitakan Yayasan Al-Khairat mendirikan posko kemanusiaan pasca gempa bumi dan juga tsunami yang terjadi di Palu pada tahun 2018. Mereka menyediakan makanan dan juga bantuan medis untuk korban tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, dan juga latar belakang dari setiap individu mereka. Hal ini didasari pada prinsip Islam tentang kemanusiaan yang universal, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 32. Pada hasil observasi yang kami lakukan, menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa memiliki tanggapan yang beragam terhadap penyandang disabilitas mental. Meskipun banyak dari mereka yang menghormati atau menghargai martabat para penyandang disabilitas, akan tetapi masih ada beberapa dari mereka yang menunjukkan sikap kurang empati akibat minimnya pemahaman mereka tentang nilai-nilai kemanusiaan. Pada diskusi kelas, kita seharusnya memberikan kesempatan kepada para penyandang disabilitas untuk menyuarakan pendapat mereka, dan juga memberikan kesempatan kepada mereka untuk berbicara dan menyampaikan pendapat atau unek-unek dalam pikiran mereka. Hal ini yaitu sebuah langkah sederhana, memberikan kesempatan kepada mereka untuk berbicara dan menyampaikan pendapat atau unek-unek dalam pikiran mereka. Hal ini yaitu sebuah langkah sederhana namun efektif untuk meningkatkan rasa hormat kita terhadap martabat para penyandang disabilitas mental. Kesimpulannya, nilai-nilai agama mendukung penguatan rasa kemanusiaan kita dengan mengajarkan kasih sayang, empati, dan juga keadilan. Ajaran agama atau ajaran ini menjadi dasar untuk menciptakan individu yang lebih peduli dan juga bermoral dalam kehidupan sehari-hari kita. Kesadaran lingkungan adalah sikap peduli terhadap pentingnya menjaga dan melindungi lingkungan hidup. Ini melibatkan pemahaman atas dampak aktivitas manusia terhadap alam, sekaligus tanggung jawab untuk mencegah kerusakan lingkungan. Dalam perspektif agama, menjaga lingkungan adalah bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual. Banyak agama mengajarkan bahwa manusia adalah penjaga bumi, bukan hanya untuk memanfaatkan sumber dayanya, tetapi juga untuk merawat dan melestarikannya. Salah satu bentuk implementasi kesadaran lingkungan adalah program
Green Campus. Ini adalah contoh sikap sadar lingkungan. Yang pertama, kampus menyediakan bank sampah yang memudahkan pemilihan sampah menjadi organik, anorganik, dan daur ulang. Yang kedua, mahasiswa didorong untuk membawa botol minum sendiri sehingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Dan yang ketiga, taman kampus dikelola dengan baik, memberikan ruang hijau yang sejuk, estetis, dan fungsional. Program-program ini tidak hanya mengurangi limbah, tetapi juga membangun budaya peduli lingkungan di kalangan mahasiswa. Capek plek sampean bener kok oleh gorengan. Oleh dia ini. Itu udah bisa dimulai? Oke, sebelumnya basa-basi dulu. Selamat siang Bapak, bagaimana kabar Ezra masuk ke dalam pada hari ini? Apakah sehat? Alhamdulillah sehat. Langsung saja ya Pak. Iya, Jadi langsung. pertanyaan saya yang pertama, bagaimana pendapat Bapak mengenai fasilitas bank sampah yang memungkinkan kita dalam memilah sampah berdasarkan jenis-jenisnya, misalnya organik atau anorganik gitu Pak? Untuk penempatan, tong sampah itu kalau di tempat seperti Gasibuk ini memang ada tempat-tempat tong sampah untuk sampah-sampah makanan. Kalau sampah-sampah dedaunan kan kami yang bersihkan, terus perawatan taman seperti ini. Ini kami langsung saja ke tong sampah yang setiap hari kami bersihkan. Ini tentang sampah dedaunan dan lain-lain. Kalau tong-tong ini langsung kalau memang ada sampah ada saya angkut kirim ke tempat TPS pembuangan sampah. Di sana pun juga ada pemilahannya sendiri, ada pemilihannya sendiri. Nah, kami untuk tukang kebersihan lingkungan, terutama bagian taman, memang menurut tupoksi kerjanya itu merawat dan menjaga tanaman. Tapi nggak dijaga seperti menjaga itu, perawatan lah. Ya, itu aja. Itu tiap zona masing-masing ada petugasnya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, menurut Bapak seberapa efektif penggunaan fasilitas bak sampah tersebut? Kalau bak sampah yang begini ini tiap hari kami gunakan, ada rodanya, geledekan ya. Ya cukup sudah. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, Bapak sebagai yang bekerja begini, apa yang Bapak rasakan ketika Bapak memilah sampah menggunakan fasilitas yang memisahkan sampah berdasarkan jenisnya? Apakah fasilitas ini memudahkan Bapak dalam bekerja? Iya, memang fasilitas itu perlu dan memang untuk mempermudah dalam pekerjaan. Untuk pertanyaan terakhir Pak, untuk mengenalkan fasilitas bak sampah ini kepada seluruh mahasiswa, seluruh warga yang di universitas ini, apakah ada program seperti sosialisasi atau penyebaran informasi melalui media sosial kampus agar informasi mengenai fasilitas ini dapat tersebar secara merata? Kalau mengenai berita itu memang dari dulu memang ada, cuma kalau sekarang penerapannya kan perlu ada titik-titik tiap tempat itu dikasih tong sampah, bak sampah itu ya, bak sampah itu harusnya jangan paten, harusnya bisa tindak, jadi memudahkan untuk diangkut. Itu aja. Oh ya, baik, pertanyaannya saya cukupkan. Terima kasih banyak atas waktunya Bapak. Ya. Terima kasih juga untuk semuanya. Jadi terima kasih untuk waktunya Pak. Ya. Iya sama-sama. Tambahan Pak, ada komentar atau penutup untuk mungkin mahasiswa? Ya komentar saya, pokoknya setiap mahasiswa baik itu dari luar atau dalam sendiri, kalau mengenai kesadaran kebersihan lingkungan, kalau memang dia sadar nggak ada sampah-sampah tercecer, ada kotak sampah yang dimasukkan ke situ, wajah. Terima kasih Pak. Kedisiplinan itu adalah hal penting yang membentuk karakter bertanggung jawab dan teratur dalam kehidupan, baik di bidang pendidikan, pekerjaan, maupun interaksi sosial. Dalam perspektif agama, kedisiplinan erat kaitannya dengan nilai ketaatan dan keteraturan. Contohnya, dalam agama Islam,
Menjalankan sholat tepat waktu menunjukkan penghargaan terhadap waktu dan komitmen kepada Tuhan. Namun, di kalangan mahasiswa, masih sering terjadi keterlambatan menghadiri perkuliahan. Alasan utamanya adalah bangun kesiangan, masalah transportasi, atau aktivitas lain sebelum kelas. Keterlambatan ini tidak hanya mengganggu proses belajar, tetapi juga menunjukkan kurangnya rasa menghargai terhadap waktu dosen dan teman sekelas. Dari sisi moral dan agama, keterlambatan mencerminkan kurangnya tanggung jawab dalam memanfaatkan waktu dengan baik, yang seharusnya digunakan untuk belajar dan berkembang. Meski demikian, banyak mahasiswa yang mulai menyadari pentingnya menghargai waktu sebagai bentuk tanggung jawab moral. Mereka berupaya memperbaiki sikap ini sebagai bagian dari komitmen terhadap kedisiplinan yang sejalan dengan nilai-nilai agama. Hal ini menunjukkan bahwa disiplin bukan hanya soal aturan, tetapi juga kesadaran untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Korupsi adalah suatu tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan yang bertujuan untuk mengambil keuntungan pribadi ataupun kelompok tertentu. Pada lingkup perguruan tinggi, subjek yang sering terlibat dalam korupsi adalah pemimpin institusi. Mereka menyalahkan jabatan atau posisi mereka untuk mengambil keuntungan besar untuk kebutuhan pribadinya dan melalaikan kepentingan umum. Bila dilihat dari sisi agama, tindakan korupsi sangatlah bertentangan dengan agama. Korupsi merupakan bentuk ketidakadilan dan pelanggaran moral. Korupsi juga merusak tatanan sosial yang bersifat menguntungkan pihak-pihak tertentu secara tidak adil. Secara spesifik, tindakan korupsi bertentangan dengan nilai-nilai agama yang mengajarkan tentang kejujuran, integritas, dan keadilan. Kasus korupsi marak terjadi di lingkungan akademik. Bahkan tiap tahunnya, tidak sedikit munculnya dugaan kasus korupsi, baik di sekolah maupun di universitas. Dan naasnya, hampir tidak nampak secara langsung pergerakannya. Jika hal ini terus terjadi, tentunya akan mengancam kesejahteraan hidup masyarakat umum dan perlu adanya perhatian dan tindak lanjut dari pemerintah. Berdasarkan survei yang dilakukan, responden berpendapat bahwa adanya tindakan korupsi di lingkungan akademik dapat membawa dampak-dampak buruk bagi kualitas pendidikan. Akibat dari kualitas pendidikan yang tidak maju karena fasilitas pendidikan yang kurang mendukung akibat dari pengalihan dana fasilitas. Sebagian besar responden setuju bahwa terdapat pelanggaran nilai agama dalam tindakan korupsi. Nilai yang dianggar antara lain kejujuran, keadilan, tanggung jawab, sopan santun, integritas. Pemahaman yang nilai-nilai agama yang perlu ditanamkan dan diterapkan oleh tiap individu dengan tujuan memperkuat sikap anti korupsi. Penerapan nilai agama tersebut meliputi sikap selalu jujur, sikap adil, tidak membeda-bedakan hal sama lain, serta tanggung jawab yang tinggi terhadap hak dan kewajiban serta resiko. Kesimpulan dari proyek ini adalah nilai-nilai agama bersifat fundamental dalam membentuk perilaku suatu individu dan masyarakat, tidak hanya sebagai dasar spiritual tetapi juga dalam mengarahkan tindakan nyata. Nilai-nilai agama berfungsi sebagai landasan moral yang dapat mendukung setiap sikap kemanusiaan, kesadaran lingkungan, anti korupsi, dan kedisiplinan. Apabila menerapkan nilai agama dengan tepat, maka individu juga dapat menunjukkan sikap yang lebih etis, peduli terhadap sesama, menjaga lingkungan lebih baik, menolak keras korupsi, dan menerapkan sikap disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, agama bukan hanya aspek spiritual, tetapi juga kekuatan berupa moral dalam mendorong perubahan yang positif.